ketika kalian nanti sampai di mam. Ki, ayo ke pasar. Oke, 10 menit. Buruan. 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Sesuai dengan janji saya di Instagram, kali ini saya akan bacakan komen-komen dari teman-teman di part 1 dan part 2 ketika saya nanjak ke Sumbing November kemarin. Ada sekitar 1.500-an komentar dan sekitar 50%-nya itu adalah pertanyaan. Mohon maaf sekali tidak bisa menjawab satu persatu, dan di momen ini saya akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman gunakan untuk referensi nanjak gunung. Langsung aja untuk pertanyaan pertama ya. Bang, numpang nanya, nanjak ke Sumbing itu berapa lama? Oke, jadi Sumbing itu merupakan gunung kedua di Jawa Tengah tertinggi setelah Gunung Slamet. Dan di Sumbing itu salah satu yang favorit karena hadap-hadapan dengan Sindoro. Lebih tinggi Sumbing, tingginya sekitar 3.371 mdpl. Itu kalau di tanjakan normal tanpa naik ojek itu sekitar 9,5 jam. Tapi kalau naik ojek bisa mempersingkat waktu lagi teman-teman. Jadi sekitar mempersingkat waktunya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Itu jadi kalau naik ojek kurang lebih sekitar 7,5 jam lah bisa sampai ke puncak. Oke, kemudian habis biaya berapa bang naik ke Sumbing? Ini saya bawa tiketnya. Jadi ini saya bacakan ya. Untuk asuransi itu 5.000, ditambah parkir saya pakai motor kemarin 10.000, kemudian untuk simaksinya 10.000. Kalau di total 25.000. Kemudian kalau untuk perlengkapan segala macamnya karena udah punya, jadi nggak terlalu mengeluarkan budget yang banyak. Cuman paling kemarin itu belanja biasa logistik ke pasar dulu paginya. Kalau teman-teman lihat yang di part 1 bisa dicek videonya di sini. Itu paginya saya ke pasar dulu belanja sayur, nyari beberapa buah. Cuman saya nyari nanas, cuman nggak ada nanas waktu itu. Terus akhirnya dapat sayur, terus tempe buat cemilan lumayan. Jadi untuk total dari nanjak Sumbing sendirian kemarin itu nggak sampai 100.000 lah, nggak sampai itu kalau sendirian. Kalau rame-rame lebih bisa ngirit lagi karena kan logistik dan transport pasti ditanggungnya bareng-bareng. Kalau sendirian dapatnya lebih mahal. Oke, selamat menanjak ke Sumbing teman-teman. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bang, pengen solo hiking nih, manajemen logistik dan manajemen baterai kameranya gimana ya? Bagi tips dong bang. Kalau perlu buatin video sendiri. Aku sering solo hiking, tapi kebanyakan cuma TikTok. Oke teman-teman, kemarin itu saya bawa 2 powerbank. Mereknya Vivan dan Ecmic. Tapi saya kemarin cuma gunakan yang Ecmic, cuma 1 powerbank. Itu udah cukup selama 3 hari 2 malam di Sumbing. Karena memang udah terencana beberapa angle, beberapa footage yang pengen saya ambil, pengen saya rekam. Itu udah terencana di sebelum nanjak, saya udah bikin konsepnya. Jadi ketika di Sumbing itu nggak terlalu butuh waktu yang terlalu membuang waktu banyak karena memang udah terkonsep. Jadi untuk baterai pun bisa terkondisikan, nggak terlalu boros. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dipersiapkan sih untuk solo trekking? Nggak takut nyasar atau hilang? Sebenarnya kemarin ke Sumbing itu saya awalnya nggak sendiri teman-teman. Saya udah ajak teman-teman yang biasa nanjak dengan saya, teman kerja dan teman main. Cuman pas pada hari itu mereka nggak bisa untuk ambil cuti. Jadi karena saya udah terlanjur ambil cuti 1 hari,
saya memutuskan untuk tetap nanjak sendiri bersama atau tanpa mereka, karena udah menjadi keinginan saya di tahun 2018 harus lulus dari Sumbing. Karena di tahun 2017 kemarin saya pernah nanjak Sumbing, cuman di pos 4 kena badai, jadi nggak bisa lanjut sampai dengan puncak. Jadi ya remedi di tahun 2017 dan pengen di tahun 2018 itu bisa sampai ke puncak Sumbing. Makanya kemarin November itu adalah kesempatan yang bisa saya manfaatkan untuk bisa sampai ke puncak Sumbing. Nggak takut nyasar atau hilang, sebenarnya takut teman-teman, karena itu pengalaman pertama saya untuk nanjak gunung sendiri. Cuman karena persiapan yang udah matang dan udah benar-benar siap, segala macam treknya diketahui, tanya-tanya orang, tanya-tanya informasi, kepo untuk Instagramnya, beberapa postingan-postingan orang lain, cari tahu untuk gimana nanti ketika ada kendala di jalan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan, apa yang harus dibawa, itu segala macam udah disiapkan. Pertanyaan selanjutnya, mau nanya bang, abang yang waktu ke Sumbing itu pakai Concina tipe apa ya bang? Kelihatannya nyaman banget, minta sedikit reviewnya dong bang, maklum pemula. Oke teman-teman, jadi kemarin waktu ke Sumbing itu saya pakai tas Concina tipe Ocoach 75 plus 80. Ini sebenarnya salah tulisannya, bukan 75 plus 80, mungkin maksudnya adalah 75 up to 80, 75 sampai 80. Tapi di sini ditulisnya plus. Mungkin maksudnya adalah 75 sampai 80 liter. Tas ini nyaman banget, selain memang besar dan bodinya itu slim, jadi memanjang ke belakang. Kalau teman-teman lihat ketika di part 1 dan part 2 itu saya kelihatan seperti bawa kulkas gede banget dan memang nyaman untuk dibawa. Ini saya beli second dari teman saya sendiri, dia ingin upgrade ke Osprey, kemudian dia jual tas Concinanya ini, dan saya beli cuma 400.000 harga teman. Jadi awalnya dia beli sekitar 700 ribuan, lumayan. Cuman rusaknya itu di bagian pengaturan tingginya ini ada yang sobek sedikit. Terus juga karena dia merasa nggak nyaman pakai ini, tapi ketika saya pakai saya ngerasa nyaman banget, ya saya beli. Tapi ada yang sedikit saya modifikasi teman-teman. Di sini ada tambahan untuk di tas ini, sedikit saya modifikasi untuk di bagian bahu. Saya tambahkan seperti busa. Ini saya bikin di tukang penjahit tas khusus, jadi kedua bahu itu nggak terasa sakit. Dan ada sedikit tambahan untuk bagian tengahnya, untuk punggung. Jadi ketika bawa beban berat itu nggak begitu sakit, karena untuk bagian pundaknya di bagian sini, untuk yang tas aslinya itu tipis. Jadi kalau nggak ditambahin seperti ini, ya pasti akan terasa sakit di bagian pundak kanan dan kiri. Untuk total beban yang dibawa, jujur saya nggak nimbang berapa beratnya. Cuman selama saya mendaki gunung, beban terberat selama ini adalah saat kemarin saya sendirian ke Sumbing. Itu kalau dikira-kira mungkin sekitar 45 kiloan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Bang, solo hiking itu kalau buat pertama ngelakuin solo enaknya di mana ya Bang? Di gunung yang teman-teman udah pernah ke sana dan
minimal kalian tahu untuk treknya, kalian enggak buta sama sekali, dan jadi kalian tetap merasa aman di sana. Dan yang paling penting adalah siapkan mental, siapkan fisik, siapkan segala macamnya untuk mendaki sendiri. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau nanya nih, tadi aku nonton vlognya kakak waktu solo hiking di YouTube. Kalau buat cewek recommended nggak Kak solo hiking? Waduh, kalau cewek jangan deh, mending, apalagi di gunung-gunung yang sepi atau gunung-gunung yang tinggi, kecuali gunung-gunung yang pendek dan memang itu adalah gunung-gunung yang ramai banget ya, waktunya juga pas weekend, jadi kalian nggak merasa sendirian banget. Minimal dua cewek mungkin masih bisa kalau 2 orang, cuman kalau sendirian bagi cewek beresiko banget, mending jangan deh mbak. Kenapa? Karena kalau terjadi sesuatu hal yang terjadi nanti nggak ada yang bisa nolongin. Kalau 2 orang kan yang satu temennya bisa bantu cari pertolongan. Keren mas, salut. Kalau boleh tahu ini ngambil videonya pakai kamera atau handphone? Kalau pakai kamera bawa stok berapa baterai dan tipe apa kameranya? Thanks, salam lestari. Oke, jadi kemarin itu ke Sumbing saya cuman bawa kamera handphone teman-teman. Mungkin ada sebagian dari teman-teman kiranya saya pakai kamera DSLR atau mirrorless, tapi enggak, saya cuman pakai handphone. Handphonenya itu iPhone 6s 64GB, dan saya juga bawa tongsis dan 1 Gorilla Pod. Dan kenapa pakai HP? Karena saya ambil simpelnya. Dan untuk ngeditnya kemarin di part 1 dan part 2 pun saya juga ngedit pakai aplikasi yang ada di HP, di iOS. Itu aplikasi namanya iMovie. Saya pakai itu untuk ngedit di part 1 dan part 2. Bang, saya lihat video abang di YouTube yang ke Sumbing sendirian, itu bagaimana bang? Menyeramkan gak gunungnya? Menyeramkan gak ya? Jadi setiap gunung itu punya karakteristik dan keunikan sendiri masing-masing teman-teman. Jadi kalau kemarin di Sumbing, alhamdulillah saya nggak terlalu merasakan suatu hal yang aneh. Cuman meskipun saya merasakan hal-hal yang aneh pun nggak akan saya share ke teman-teman, karena memang nggak perlu di-share untuk hal-hal semacam itu. Kita niatnya adalah untuk menikmati alam. Jadi kalau memang ada sesuatu hal-hal yang seperti itu, ya dimaklumin aja atau disikapi dengan santai aja, biasa aja, nggak perlu di share ke yang lain, yang nantinya malah mereka yang pengen nanjak, pengen bisa merasakan pemandangan alam di atas gunung itu malah jadi takut. Bukannya nggak boleh ganjil ya ke Sumbing. Jadi kebetulan kemarin memang pas harinya ganjil ya, jadi saya boleh masuk ke Sumbing dengan sendirian. Enggak bro, ini bukan jalanan di Jakarta ya. Kita nggak harus ganjil genap. Nanjak gunung boleh ganjil, boleh genap, terserah kalian mau berapa orang, mau sendirian, mau berduaan, bertigaan, dan seterusnya. Itu nggak masalah sih. Kalau saya sih menyikapinya, kita nggak perlulah terlalu mempercayai mitos-mitos kayak gitu. Yang penting niatnya kita kan untuk mendaki gunung, menikmati alam, mencari keindahan, dan bisa diceritakan ke orang-orang dan memotivasi untuk yang mereka yang belum bisa nanjak gunung, dan menunjukkan bahwa indahnya naik gunung, senangnya naik gunung, jadi bisa lebih bermanfaat untuk orang lain ketimbang kita memikirkan hal-hal mistis, mitos yang kurang bermanfaat lah untuk kita. Mas, request dong mas di YouTube channelnya sampean, pengalaman horor apa saja yang terjadi atau hal aneh apa saja yang terjadi sama sampean waktu mendaki sendirian, pasti seru. Jadi selama di Sumbing kemarin saya ceritakan sedikit teman-teman, cuman ini nggak cerita yang menakutkan untuk kalian dengar. Jadi saya tahu kalau Sumbing itu cukup angker,
Jadi ketika kemarin saya ngecamp di pos 4 di Watu Kota itu, memang pos itu adalah terkenal dengan mitosnya bahwa dilarang memetik sesuatu apapun, pohon, daun yang ada di pos 4. Waktu itu malam-malam ketika sekitar jam setengah 12an, angin kencang banget. Hari pertama itu, malam pertama saya di ngecamp di pos 4, angin kencang banget. Saya sampai nggak bisa tidur. Posisi tidur saya itu berdiri seperti ini untuk menjaga frame agar tidak patah. Jadi ketika ada angin kencang, tangan saya langsung ke atas seperti ini. Mungkin teman-teman udah lihat di video di part 1 dan part 2 ketika datang angin kencang, bagaimana ekspresi saya yang saat itu benar-benar takut dan khawatir karena sendirian, nggak ada teman. Nggak lama saya merasakan frame saya itu ada yang lepas. Terpaksa saya harus keluar membetulkan frame lagi, kemudian masuk ke dalam lagi dengan kondisi yang sangat dingin waktu itu malam-malam. Kemudian sampai ke dalam, saya merasakan lagi cover tenda saya yang di luar itu lepas. Terpaksa saya harus keluar lagi, bolak-balik tenda lagi, keluar masuk untuk membetulkan pasak yang saat itu sering lepas. Kemudian saya berpikir kalau menggunakan pasak yang dari besi seukuran sekitar 15 cm itu pasti nggak akan kuat menopang angin yang sangat kencang seperti itu. Makanya saya berinisiatif untuk mencari kayu, karena kayu yang di sekitar situ tidak ada. Makanya saya harus memotong kayu yang ada di pohon yang ada di depan tenda saya. Saya ambil belati, saya potong kayunya. Kemudian karena waktu itu malam-malam nggak ada di tenda-tenda sebelah itu, pada tidur semua, udah pada tidur. Meskipun anginnya kencing seperti itu, mereka pada bisa tidur. Nggak tahu kenapa saya nggak bisa sendiri untuk tidur, dan saya putuskan untuk potong kayunya. Beberapa kayu saya potong untuk pengganti sebagai pasak tenda saya. Dan setelah itu waktu di dalam, saya langsung teringat mitos yang pernah saya dengar untuk nggak boleh memotong sama sekali. Pada saat itu ya saya cuek aja, saya nggak terlalu mikirin bahwa nanti akan terjadi suatu hal yang buruk kepada saya. Cuman saat itu niatnya adalah untuk benar-benar keamanan. Jadi ya tetap harus positive thinking aja, jangan lupa berdoa dan tetap berperilaku yang baik, karena kita posisi di gunung, di alam bebas. Nggak cuman kita sendirian yang ada di sana, ada makhluk-makhluk yang lain mungkin, tapi kita harus percaya dan yakin kita adalah makhluk yang sempurna. Jadi ya nggak ada alasan untuk takut. Nah bang, masukin di Q&A dong bang, kenapa menghindari makan mie instan dan memilih makan sayuran dan telur? Apakah sudah terbiasa hidup sehat dengan tidak memakan makanan instan? Dan kenapa waktu di warung Pak Tuyut lebih memilih minum es teh tawar? Oke, jadi memang sengaja kemarin saya, dan memang udah kebiasaan saya ketika mendaki itu memasak makanan-makanan yang mengandung protein dan vitamin seperti sayur, telur, dan buah. Itu pasti akan saya bawa. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan juga saya kemarin tetap juga bawa mie instan, meskipun akhirnya nggak saya makan dan saya kasihkan ke pendaki yang dari Bogor, tetangga sebelah tenda. Dan kenapa waktu di Pak Tuyut saya memilih minum es teh tawar? Karena memang es teh tawar itu kesukaan saya teman-teman, kalau kalian belum tahu. Jadi dibanding minuman-minuman instan yang lain seperti Nutrisari, Marimas dan sebagainya, itu saya memilih es teh tawar. Kenapa tawar? Karena tawar lebih baik daripada yang manis. Bawa telur pakai apaan bang? Jadi saya bawa telur kemarin pakai ini adalah celengan saya sebenarnya. Saya gunakan celengan ini, saya bawa untuk bawa telur kemarin. Ini muat sekitar 8 telur cukup, dan saya ganjel plastik dan kertas biar nggak terlalu tergoncang.
Jadi kemarin cukup berhasil bawa telur pakai celengan. Kenapa pendaki yang turun menolak pemberian dari pendaki yang akan naik? Jadi kemarin saya sempat menawari, ada seorang kawan dari, kalau nggak salah dari Cirebon, itu saya kasih coklat, dia menolak, dan saya kasih minum, dia juga menolak. Karena etika dalam mendaki itu, pendaki yang menanjak akan lebih dihormati atau dihargai oleh pendaki yang turun. Karena pendaki yang nanjak itu perlu tenaga, perlu logistik yang cukup untuk nanjak sampai ke puncak. Jadi etika yang mendaki, yang turun pasti akan lebih menghargai yang naik. Cuman kemarin pun ketika di pos perjalanan dari pos 3 ke pos 4, ada pendaki yang turun juga karena dia memang benar-benar kehausan, dan dia bertanya kepada saya, "Mas, masih ada minum nggak?" Terus karena saya barusan naik dan masih banyak minum, saya kasih minum ke pendaki itu. Jadi itu hanya untuk etika dalam mendaki saja, bukan berarti seterusnya etika itu harus selalu digunakan atau harus selalu ditaati. Itu nggak harus seperti itu, tergantung dari kondisi yang terjadi. Soundtracknya emang nggak kena copyright ya bang? Kena, untuk yang part 1 itu kena copyright. Jadi memang di part 1 itu saya gunakan lagu-lagu beken, ada lagunya Icon juga yang kalian pada seneng, pada komen di kolom komentar. Dan baru di part 2 saya gunakan backsound yang dari library di YouTube, jadi aman untuk copyright. Ih, gue nanya, please jawab dong yang tahu, atau sama si abang yang punya channelnya. Jawab. Kalau boker di mana? Terus selama 3 hari nggak mandi? Terus sikat giginya gimana? Ah, anjir, nggak kepikiran dah sama gue. Ini mesti kamu belum pernah nanjak ya? Jadi gini teman-teman, saya coba jelaskan. Untuk kemarin selama 3 hari 2 malam di Sumbing itu saya sama sekali nggak boker. Itu saya harus berterima kasih dengan saluran pembuangan saya karena bisa bekerja sama selama 3 hari 2 malam. Jadi memang jarang banget saya untuk buang air besar, khususnya di gunung. Padahal saya udah persiapan juga, saya bawa alat andalan, bawa cetok sama ini apa namanya, garpu untuk bikin lubang di gunung. Terus selama 3 hari nggak mandi, ya nggak mandilah. Untuk minum aja kita harus ngirit-ngirit, apalagi untuk mandi. Wudhu aja kadang tayamum, jadi nggak bisa mandi. Dan kemarin ketika di Sumbing itu, ya seperti kebiasaan saya di gunung-gunung lain, saya selalu bawa tisu basah ini. Sebenarnya untuk tisu basah mulai saat ini juga dilarang ya teman-teman, di sekitar Gunung Jawa Tengah itu mulai dilarang, karena ya banyak pendaki-pendaki itu yang gunain tisu basah untuk buang air kecil, buang air besar, dan dibuangnya sembarangan. Kalau saya sih menyikapinya, selama kita bisa bertanggung jawab di alam, kita sih nggak masalah gunakan tisu basah itu, asalkan dibawa turun lagi ke bawah. Cuman kan karena kalian gunakannya untuk buang air kecil, buang air besar, pasti kan kalau dibawa turun juga risih kan kalian kan, makanya kalian tinggalkan di gunung. Nah itu kan harusnya yang nggak semestinya kalian lakukan. Tapi kalau untuk keperluan yang lain seperti mencuci nesting, membersihkan diri, misalkan untuk membersihkan muka dan sebagainya, itu bisa kalian gunakan tisu basah asalkan dibawa turun kembali. Selain itu saya juga bawa untuk sikat gigi. Jelas saya nggak bawa sikat gigi, jadi kemarin itu, dan ini menjadi kebiasaan saya juga di akhir-akhir ini, saya gunakan siwak. Siwak ini sangat efektif banget untuk membersihkan gigi. Kenapa Edelweiss nggak boleh diambil? Sebenarnya kalau mau ngambil bisa sih, cuman saya lagi nggak mau diroyok sama orang sebase camp aja, karena Edelweiss itu yang pertama adalah dilindungi. Di segala taman nasional pun, yang ada di gunung-gunung pun, Edelweiss dilarang untuk diambil.
Jadi jangan pernah mengambil Edelweiss untuk orang yang kalian sayang, tapi bawalah orang yang kalian sayang itu untuk melihat Edelweiss secara langsung. Itu lebih keren teman-teman. Bang Diki Satria ke puncak Raja Wali itu mudah jalannya. Ke tebing yang curam itu naik batu kemudian belok ke kanan, jadi nggak perlu turun ke kawah dulu. Pengalaman pribadi saya ke puncak Raja Wali. Salam dari Tasikmalaya. Salam bro. Jadi memang benar ada jalur yang dari tebing yang curam itu belok ke kanan. Cuman kemarin saya memilih belok ke kiri melewati kawah karena lebih ramai dan saya merasakan lebih aman untuk lewat di kawah meskipun jalannya cukup jauh karena kondisi saya sendirian. Jadi kalau saya memutuskan untuk melalui jalan yang belok ke kanan itu sepi, nggak ada orang sama sekali waktu itu. Jadi karena saya juga memperhatikan kondisinya saya sendirian, jadi kalau misalkan nanti jatuh atau terjadi suatu hal dengan saya, nggak ada orang yang tahu, itu sangat beresiko. Makanya saya kemarin memutuskan untuk mengitari kawah, belok ke kiri, kemudian naik ke puncak. Meskipun agak jauh tapi lebih aman. Mas bikin tutor dong, bikin kopi pakai grinder di gunung. Oke, next time ya bro. Mas mau nanya, itu yang hitam di kaki namanya apa ya? Hitam di kaki tai lalat bro. Oke, mungkin yang kalian maksud itu adalah ini ya. Jadi ini namanya Decker ini mereknya LP. Ini teman-teman bisa dapatkan di toko olahraga. Saya beli satunya ini harganya 100.000, sekitar 100.000. Jadi memang cukup mahal, tapi ini awet sekitar 1 tahun lebih saya gunakan ini. Saya sering gunakan biasanya untuk basket, tapi akhir-akhir ini saya sering gunakan untuk explore ke alam. Jadi karena nyaman dan lebih aman aja, melindungi lutut dan bahannya tebel, enak banget. Mas bayar ojek berapaan? Jadi ojek Sumbing kemarin bayarnya 25.000, naik turun sama aja 25.000. Cuman kalau pas naik itu saya tambahin karena memang kesusahan waktu dia bawanya, tas saya berat banget, jadi saya tambahin. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Kalau boleh saya minta tips gimana meluluhkan ortu untuk ngizinin naik gunung. Background pendidikan saya geologi, tapi sampai saat ini belum pernah sekalipun naik gunung karena terhalang izin ortu. Pas awal mas mulai hobinya pernah terhalang izin ortu juga enggak? Terima kasih tanggapannya. Oke, jadi gini teman-teman, ini tips untuk kalian untuk bisa mendapatkan izin dari ortu. Sebenarnya saya sendiri pun juga kadang sulit untuk mendapatkan izin dari ortu. Dari kemarin waktu di Sumbing itu saya juga sebenarnya diam-diam untuk nanjak sendiri ke Sumbing karena pasti akan mendapatkan izin yang susah dari ortu, apalagi pergi sendirian. Makanya kemarin itu di part 1 terlihat saya lagi minta izin ke keluarga, khususnya ke orang tua, kalau saya posisi lagi di Sumbing, lagi di base camp Sumbing, dan saya beberapa menit lagi akan nanjak. Nah itu sebenarnya nggak perlu dicontoh juga ya teman-teman, karena apalagi teman-teman cewek, jadi harus mendapatkan izin dari ortu. Untuk masalah izin, saya pernah pengalaman mengizinkan teman saya cewek mengizinkan ke orang tuanya karena orang tuanya begitu khawatir ketika anaknya naik gunung. Dan sebenarnya dari pengalaman itu saya udah mulai ketahui jadi kenapa orang tua itu khawatir sebenarnya, karena mereka itu nggak tahu apa yang ada di gunung, apa yang akan terjadi nanti di gunung, bagaimana resikonya, bagaimana nanti untuk menghadapinya dan menanganinya. Jadi segala sesuatu yang ada di gunung itu mereka nggak tahu. Makanya gimana caranya kita harus kasih tahu agar mereka itu ngerti kondisinya di gunung itu seperti apa. Salah satunya dengan tunjukkan aja video-video yang ada di gunung. Setelah teman-teman tunjukkan video ke orang tua kalian, minimal orang tua kalian akan mendapatkan sedikit gambaran terkait dengan kondisi yang ada di gunung. Setelah itu tinggal kalian yakinkan aja, ajak salah satu teman kalian yang memang sudah berpengalaman mendaki untuk bisa diajak ke rumah, ketemu dengan orang tua, dan disitu pasti akan
ada pertanyaan-pertanyaan dari orang tua. Saya pun juga pernah mengalami hal tersebut. Saya ditanya oleh orang tua dari teman saya, nanti bagaimana kalau misalkan ada yang sakit, bagaimana ketika ada yang kedinginan, bagaimana ketika ada yang jatuh, bagaimana ketika nanti kehabisan air minum, kehujanan dan sebagainya, ada badai dan sebagainya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menyebabkan kekhawatiran mereka itu semakin tinggi. Makanya perlu ada orang yang bisa menjelaskan terkait dengan kondisi-kondisi tersebut. Waktu itu saya juga jelaskan, jadi nanti ketika kita hujan, ketika nanti kita ada badai, ketika nanti misalkan ada yang sakit, ada yang jatuh, jadi kita coba yakinkan ke orang tua. Jadi nggak akan pisah rombongan, kemudian persiapannya harus juga lengkap, semuanya perlengkapan disiapkan dengan baik. Dengan begitu maka akan meminimalisir resiko yang akan terjadi. Dan ketika orang tua sudah mengerti dan kemudian udah mulai ada sinyal-sinyal kalian diizinkan, kalian harus terus menjaga komunikasi. Ketika sebelum menanjak kalian sudah berada di posisi di base camp, kalian harus mengabarkan ke orang tua, minta doa, mengabarkan akan segera menanjak. Dan ketika turun pun juga seperti itu. Ketika teman-teman udah sampai base camp, langsung kabarkan ke orang tua bahwa kondisi baik-baik aja dan kondisi udah turun ke base camp dan segera pulang, seperti itu. Dan satu lagi yang cukup manjur selama ini yang saya pernah lakukan, jadi ketika pergi ke gunung itu saya selalu membawa sayuran untuk ibu saya, karena memang dia senang masak. Dan sayuran itu ketika dibeli dari gunung seperti Wonosobo atau di Kopeng, itu sayurnya beda, segar-segar. Jadi kalau kita pulang bawa sayur atau bawa oleh-oleh yang kalian bawa dari gunung, pasti orang tua pun akan senang. Minimal untuk kedepannya kalian akan lebih mudah mendapatkan izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Diki, apakah ada rencana naik gunung lagi tahun ini? Pasti sesegera mungkin saya akan kembali lagi ke gunung. Cuman di kondisi saat ini belum bisa karena hujannya masih cukup tinggi intensitasnya di bulan Januari ini, kemungkinan nanti Februari. Di gunung mana nanti saya akan nanjak lagi masih rahasia ya teman-teman. Lagi pula saya juga sudah mulai merindukan belantara, ingin menyusuri hutan, ingin bernafas dengan segar dan bersenja gurau di ribuan mdpl. Jadi dalam waktu dekat saya pasti akan kembali lagi ke gunung. 3 hari bawa air berapa liter bang? Saya kemarin bawa air 7,5 liter. Jadi saya bawa botol air mineral yang ukuran 1,5 liter itu 4 botol, dan 1 botol isi 600 ml, jadi sekitar 7,5 liter saya bawa. Itu pun 3 hari 2 malam saya merasa cukup kurang karena harusnya 5 botol yang saya bawa, karena kemarin saya masak itu menghabiskan air cukup banyak. Wah, kemarin kita sempat ngopi bareng di tenda sambil nikmatin sunset juga. Salam dari Bogor Mas. Wah, ini berarti Mas Abdul Aziz ini adalah tetangga saya waktu di Watu Kota. Halo Mas, apa kabar? Tapi pas turun dari pos 3 ke pos 1 kelihatan agak ketakutan gitu bro. Ngerasa ada mistis-mistisnya apa gimana? Barusan kejebak videonya di YouTube. Oke teman-teman, untuk yang di pos 3 sampai pos 1 memang saya nggak banyak ambil gambar di situ karena saya menyimpan HP di tas. Apapun yang terjadi saat itu kalian nggak perlu tahu, karena yang perlu kalian tahu adalah ketika di pos 3 menuju ke pos 1 itu mulai masuk ke hutan, mulai gelap, mulai sepi, mulai sunyi. Jadi untuk lebih safety saya menyimpan kamera dan saya fokus untuk jalan turun. Dan jalan turunnya memang agak terburu-buru, dan apapun yang terjadi saat itu kalian nggak perlu tahu ya guys. Titik 2 dolar pagar itu maknanya apa bang? Apa coba tebak? Jadi tips untuk kalian yang ingin mendaki gunung sendiri atau solo hiking, jadi kalian yang pertama harus siapkan pengetahuan.
Jadi tidak mungkin kalian mendaki gunung sendiri tanpa pengetahuan. Pengetahuan itu bisa kalian dapatkan dari informasi yang berkembang di internet terkait dengan gunung yang akan kalian tuju atau kalian daki. Jadi segala sesuatunya harus kalian ketahui terkait dengan itu, kondisi budaya di gunung tersebut, kondisi warga sekitar, kemudian estimasi waktunya, apa saja yang ada di gunung tersebut, bagaimana treknya, bagaimana dengan jalurnya. Kalian harus pahami semuanya meskipun kalian belum pernah mendaki di gunung tersebut. Tapi alangkah baiknya kalian pernah ke gunung tersebut, kemudian mengulanginya dengan cara solo hiking, itu lebih aman. Dan cari hari-hari tersebut hari weekend, karena di weekend itu biasanya kita sering berpapasan dengan pendaki lain, dan disitu akan lebih aman karena kalian tidak merasa sendirian. Seperti kemarin saya merasa sangat senang dan merupakan salah satu pengalaman yang sangat berharga bagi saya karena bisa berinteraksi dengan banyak orang. Waktu itu di Sumbing karena kondisi naik sendiri, jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain akan lebih leluasa dan lebih luas untuk bergaul dengan banyak orang. Berbeda ketika kita bareng-bareng dengan teman-teman, pasti untuk pendaki lain pun ketika akan menyapa dengan kita akan bertegur sapa dan akan ngobrol lebih lama, lebih intim lagi, pasti mereka juga akan sungkan karena takut merasa terganggu dengan kehadiran mereka, karena kondisi kita kan sedang rame-rame dengan kelompok kita masing-masing seperti itu. Tapi kalau dengan sendiri, mereka pun pasti akan lebih welcome kepada kita, dan kita pun juga lebih akan enak ngobrolnya kepada mereka seperti itu. Dan untuk selanjutnya, fisik kalian juga harus persiapkan. Seperti kemarin di Sumbing itu saya persiapkan 1 bulan untuk fisik. Jadi saya tambah porsi latihan saya, fitness dan jogging. Fitness itu fokus untuk di bahu, karena bahu ini digunakan untuk ngangkat keril yang berat, dan kaki juga perlu dilatih, porsi latihannya juga perlu ditambah karena untuk berjalan lebih jauh dan nanjak. Kemudian mental kalian harus persiapkan. Mental itu seiring dengan pengetahuan yang kalian dapatkan. Semakin kalian mengetahui informasi sebanyak mungkin dari suatu gunung, mental kalian akan semakin kuat. Dan selain itu kalian juga harus perhitungkan ketika dalam misalkan 3 hari 2 malam kalian berada di gunung, kalian itu harus ngapain aja. Kalian buat timelinenya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga kalian harus masak apa, kalian harus ngapain, harus terkonsep dengan baik. Seperti kemarin saya berniat untuk ambil gambar, saya berniat untuk mendokumentasikan, jadi saya buat skrip dari awal ketika saya datang ke base camp, perjalanan, kemudian di gunung, sampai turun lagi ke gunung, dan kembali ke base camp, dan akhirnya pulang ke rumah, saya buat skripnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe-nya. Untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan usahakan untuk bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan terus jaga kondisi agar kalian bisa tetap sehat, karena dengan sehat kalian bisa menikmati pemandangan yang sangat menakjubkan di Indonesia, karena masih banyak pemandangan-pemandangan lain yang belum kita explore. Dan untuk next month kita akan kemana, ikutin terus challenge ini, dan salam lestari. Harus benar-benar siapkan diri kalian untuk bisa nanjak gunung sendiri. Skip azan subuh guys.